Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita bahas aljabar linier bab 5 ya, tentang subruang vektor dan kebebasan linier. Sebenarnya kalau kita mau membahas dua hal ini secara langsung malam ini bisa, boleh, tapi kalau menurutku pribadi materi subruang vektor sendiri saja itu sudah lumayan banyak, sudah lumayan nekek istilahnya ya. Ya nggak apa-apa, aku terserah Anda sekalian mau dibahas secara total dua subbab ini atau satu-satu terserah. Kalau mau malam ini ya monggo saya pretel satu-satu karena eh, sebelum kita ke arah kebebasan linier itu masih ada yang namanya kombinasi linier, kemudian masih ada basis dan dimensi, terus kemudian masih ada kalau kita mengacu kepada bukunya siapa ini Howard Anton ya, setelahnya sub ruang vektor ya, sub ruang itu masih ada apa istilahnya itu ya? Oh ya, kombinasi liniernya itu. Nah, terus kemudian nanti dibawa ke arah kalkulus juga bisa. Jadi nanti kalau misalkan malam ini bersedia ya tak kupas total. Tapi ya enggak masalah, aku pengennya ya tak kupas total biar biar nggak apa istilahnya ya, biar nggak sia-sia jelas istilah. Oke lah. Jadi tak kupas total aja guys. Jadi kita bahas dua subbab ya. Subbab yang pertama itu adalah subruang. Kita berbicara dulu tentang subruang vektor. Jadi kalau kita berkaca atau kita mengacu pada buku Howard Anton, kan karena buku Howard Anton itu bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris, jadi tak tuliskan definisi dari subruang vektornya dulu. Jadi kita punya di sini definisi. Sekarang sebelum tak tulis, apakah definisi itu perlu dibuktikan? Enggak. Kenapa? Apakah sebuah definisi itu perlu dibuktikan atau enggak? Perlu nggak dibuktikan? Tidak, Mas. Kenapa? Karena kita sudah bisa langsung menggunakan, sudah terbukti kebenarannya. Berarti dia sudah terbukti ya? Oke, ini adalah definisi dari subruang vektor ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara subruang vektor ya, sebenarnya itu ada, seingatku itu ada 10 aksioma ya, ada 10 aksioma pewaris dari V. Jadi nanti materi ini subruang vektor ini akan sedikit tak bawa ke arah aljabar abstrak ya. Jadi aljabar linier sama aljabar abstrak ini masih satu rumpun. Jadi nanti mungkin akan sedikit tak bawa ke arah aljabar abstrak. Jadi kalau kita ini ya, tak kasih pemahaman dulu tentang apa itu subruang. Misalkan kalau kita memiliki sebuah kota ya, sebuah kota.
Misalkan kita punya sebuah kotak ini. Sebuah kotak ini kan punya sebuah ruang, ada ruangan. Kemudian di dalam kotak ini ada kotak lagi. Maka ruangan yang di dalam kotak merah inilah yang dinamakan subruang. Ya, memang sedikit abstrak ya, bahasa abstrak ya, namanya saja aljabar abstrak. Nah, jadi sebelum kita ke arah yang lebih dalam, ya, itu dalam subruang vektor itu juga ada teoremanya. Katakanlah kita punya sebuah teorema ya. Teorema itu yang berkaitan dengan ruang vektor W dengan subruangnya itu V. Jadi kalau pembuktian tentang teorema ini saya belum sepenuhnya memahami, karena dulu waktu aljabar linear tentang subruang aku nggak masuk, nggak tahu kemana aku, mungkin lagi mosang atau kemana. Jadi katakanlah saya mempunyai teorema, kita punya teorema 4 katakanlah. Jadi teorema 4 ini dia berbunyi jika W itu adalah himpunan dari suatu sih. W itu kan sebuah himpunan, bukan suatu. Himpunan dari satu atau lebih vektor. Jadi dari vektor itu dia punya himpunannya lagi. Nah, kemudian dari vektor ini dia itu dari sebuah ruang vektor V. Maka V ada apa? Biar. Apa? Kayak maka W adalah sub ruang dari V. Jika dan hanya jika kondisinya seperti berikut. Jadi teorema ini akan berlaku jika yang pertama, jika U dan V ini adalah vektor pada W. Maka U plus V juga pada V. Kemudian kondisi yang kedua, jika K ini adalah sebarang skalar, kemudian dan U adalah sebarang vektor juga. Sebarang vektor pada B, maka K kali vektor U ini juga ada pada W. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan pembuktian ya. Jadi misalkan kalau nanti kita lakukan pembuktian secara bersama-sama. Kalau misalkan saya ada silap atau salah, silakan dibetulkan ya, daripada nanti kita tersesat di jalan dan tak tahu arah jalan pulang. Ini kita diskusi bersama. Oke, kita akan mencoba melakukan pembuktian ya. Jadi kita lihat pada kondisi A dan B. Kita lihat pada kondisi A, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U dan V juga pada W. Maka ini disebut dengan sifat tertutupan. Katakanlah sifat tertutup. Oke. Jadi ini kalian
tak ajari juga tentang aljabar abstrak. Nah, kemudian yang nomor B, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor, maka KU juga ada pada W. Ini juga sifat tertutup. Maksudnya sifat tertutup itu adalah gimana ya penjelasannya? Soalnya materinya abstrak banget. Ini jenisnya aja bal abstrak, makanya ini materinya abstrak. Gini, misalkan kamu di dalam sebuah ruangan, kemudian kamu ditambah dia sama dengan cinta. Makanya cinta itu dia tertutup atau terbatas saja pada ruangannya kamu berdua tempati. Itu juga kalau kamu dikalikan dengan sebuah angka, misalkan berarti 5A, ya berarti ini 5A. 5A itu kan dia juga hanya terbatas atau tertutup pada satu ruangan itu saja. Nah, bahasa yang tak jelaskan ini jangan diserap mentah-mentah oleh pemikiran kalian sendiri. Gunakan bahasa yang kalian bisa pahami sendiri. Karena memang itu tadi materinya sangat-sangat abstrak. Oke, kembali lagi ke pembuktian. Nah, buktinya misalkan kan tadi kita sudah ya, jika JW ini adalah subruang dari V. Maka semua aksioma, pastinya kalau kalian sudah menempuh aljabar linear yang bab awal-awal, pasti sudah mengetahui lah aksioma 1 sampai 10 ya. Maka semua aksioma ruang vektor itu memenuhi. Jadi kalau kalian ruang vektor saja 0 ya berarti di sini ruang vektor ini terpenuhi. Nah, kemudian dari si aksioma ini semua, nah di sini yang terpenuhi, maksudnya itu aksioma yang berlaku itu hanyalah aksioma 1 dan 6. Jadi aksioma yang berlaku, ada yang masih ingat nggak aksioma yang berlaku? Maksudnya itu aksioma yang berlaku itu aksioma 1 dan 6. Itu aksioma nomor 1 dan 6. Anda masih ingat nggak aksioma nomor 1 dan nomor 6 untuk ruang vektor? Aksioma satunya, jika U dan V adalah objek-objek dalam V, maka U tambah V merupakan elemen dari himpunan V. Oke, aksioma 6. Jika K sembarang skalar dan U elemen himpunan dari V, maka KU elemen himpunan dari himpunan V. Oke, nah dari dua aksioma itu kita akan coba bawa ke pembuktian ini, teorema ini. Nah, kemudian katakanlah ya kondisi A dan B itu tadi terpenuhi. Dalam artian, tak anggap sih kondisi A dan B ini berlaku. Padahal dia hanya berlaku untuk aksioma tertentu. Kita anggap si A dan B ini berlaku untuk sembarang aksioma. Nah, tadi kan katanya si kondisi A dan B ini hanya berlaku untuk aksioma 1 dan 6 terhadap ruang vektor. Nah, ternyata kita itu hanya perlu memperlihatkan bahwa W ini memenuhi aksioma yang lain, aksioma 2, 3 sampai 10 selain 1 dan 6. Nah, secara otomatis kan kalau misalkan 1, 6 ini terpenuhi oleh vektor-vektor pada W, maka aksioma tersebut itu juga dipenuhi oleh semua vektor pada V. Jadi misalkan ada sebuah vektor ya, yaitu memenuhi aksioma 1 dan 6. Maka kita juga harus membuktikan yang lain dalam artian gitu kan. Tapi kalau dalam kasus ini kita cukup menggunakan 1 dan 6 karena itu yang kita akan pakai. Kemudian di sini akan tak misalkan bahwa U ya, vektor U ini adalah sebarang vektor pada W. Nah, kita lihat pada kondisi B. Lihat kondisi B. Kondisi B. Tadi katanya kalau kondisi B, ya kan kita punya K ini sebarang skalar dikalikan dengan U, maka dia juga elemen dari W. Nah,
kemudian kalau misalkan aku mengatakan bahwa K ini sama dengan 0, ya, maka jelas kan bahwa ini akan menjadi U dikalikan 0, ini sama dengan 0. Dan ini juga berada di mana? Dia juga ada di W. Bagaimana kalau K-nya ini tak buat negatif 1? Kan katanya sembarang skala, bebas toh. Ketika U dikali negatif 1. Dia hasilnya 1. Apakah dia ada W? Apakah dia ada pada W? Ya jelas, dia juga ada pada W. Nah, kemudian setiap ruang vektor yang ada pada V itu pasti mempunyai subruangnya minimal 2 subruang. Di mana isinya itu adalah V itu sendiri yang merupakan sebuah subruang. Jadi tak tulis saja, ini masih pembuktian. Pembuktiannya memang ini aku memakai aljabar abstrak ya pembuktiannya. Jadi kayaknya lebih enak, lebih enjoy aku pembuktiannya ke sana. Jadi tadi nanti kalau kalian presentasi jangan bilang pakai aljabar abstrak buku, tindakan. Jadi misalkan setiap ruang vektor ya, ruang vektor dari V itu sendiri itu punya paling sedikit 2. Punya paling sedikit 2 sub ruang. Isinya apa saja? Ya V itu sendiri sebagai subruangnya. Kemudian ada himpunan null set, bukan null set, himpunan 0. Ya, yang terdiri dari isinya itu apa? 0. Yang merupakan jadi kedua ruang ini, maksudnya kedua sub ruang ini dia itu bagian dari V. Ya, ini sudah untuk aljabar abstrak ya, Mas. Jadi sub ruang V, ruang vektor V ya, ruang vektor V itu punya paling sedikit 2 sub ruang. V itu sendiri yang sebagai sub ruang dan himpunan bilangan 0. Nah, contoh, misalkan aku punya ruang vektor V, misalkan aku punya V6. Maka isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. V itu sendiri, maka subruangnya adalah ya V ini sendiri 0, 1 sampai 5 dan si 0 ini. Maka jumlahnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dikatakan V ruang vektor juga sebagai sub ruang vektor. Jadi memang sedikit abstrak. Jadi memang sedikit ngawang lah. Jadi benar-benar kalian harus memahami pakai bahasa kalian sendiri. Nah, kemudian karena si vektor V ini, ruang vektor V ini mempunyai paling sedikit 2 subruang, yakni V itu sendiri ya, yang merupakan sebagai subruang dan himpunan bilangan 0, maka bisa katakanlah sebagai zero subspace. Ini, yang ini bisa dikatakan sebagai zero subspace atau himpunan 0 atau katakanlah subruang 0. Nah, ini nanti pembuktian ini sebenarnya ada kolorelinya. Nah, kolorelinya aku belum hafal. Nah, ini aja sebenarnya aku belum hafal ini, cuman aku sambil meraba-raba mengingat lagi, maka dia juga terbukti. Kita bisa katakanlah nanti terbukti dengan catatan dia ada kolorelinya. Nah, ini kolorelinya aku nggak hafal. Jadi inilah tentang sub ruang vektor. Masih di teori mas 1. Nah, kemudian daripada ngawang ya, kita kasih contoh. Karena contoh. Misalkan kita cari yang gampang aja. Perlihatkan bahwa himpunan dari V dari semua matrik matrik 2x2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya adalah subruang yang mempunyai bilangan 0 pada
diagonal utama adalah sub ruang dari vektor M22. Oke. Kita jawab. Ya, namanya pembuktian ya, perlihatkan. Kita misalkan dulu matriksnya, katakanlah kita punya matriks A ya. Matriks A. Katanya jadi diagonal utamanya 0. Diagonal utamanya 0. Berarti kalau di sini dia adalah A21. Dan di sini dia A12. Dan kita misalkan lagi kita punya matriks B, diagonal utama sama 0. Dan di sini adalah B12 dan di sini adalah B21. Nah, ini adalah sebuah, jadi A dan B adalah sebarang matriks. Sebarang matriks pada W. Kemudian K adalah skalar pada W. Lalu kalau aku mau menuliskan KA, berarti dia adalah apa? Dia adalah 0, di sini 0, KA12, di sini adalah KA21. Sedangkan kalau KB, ini 00, ini KB21, ini KB12. Nah, ya. Mas Revo di atas. Nah, sekarang kalau kalian lihat, tadi kita punya A ya, kita punya vektor A dulu, dia punya 0 pada diagonal utamanya. Sedangkan KA-nya dia juga punya 0 di diagonal utama. Dan KB-nya pun juga demikian. Nah, oleh karena KA dan A plus B-nya, misalkan kalau kita A plus B ya, kita coba menghitung A plus B. Ini 0, 0, ini A21, ini A12, ditambah 0, 0, B21, B12. Maka kan ini akan tetap ada 0, 0, ini adalah A12 ditambah B12, ini A21 ditambah B21. Nah, ini kan dia tetap ada 0 di diagonal utama. Sama dengan AB dan KA atau KB. Nah, karena KA dan A plus B itu mempunyai bilangan 0 pada diagonal utama, maka KA dan A plus B itu dia juga terletak pada W. Ya, jadi kan tadi syaratnya ini perlihatkan bahwa himpunan W itu dari semua matriks 2 kali 2 yang punya bilangan 0 pada diagonal utama adalah subruang dari vektor M22. Nah, kita misalkan matriks dua-duanya ini, kemudian kita lakukan tadi aksioma 1 sama aksioma 6. Ternyata hasilnya juga sama, bahwa si M22 ini dia juga terletak pada W. Maka terbuktilah bahwa M22 dia terletak pada subruang W. Bolehlah kalau misalkan bingung dibaliklah bahasanya. W adalah subruang dari M22. Kalau misalkan gak enak bahasa kita seperti ini. Nah, ini masih materi subruang. Oke, sekarang subruang ini sebenarnya materinya panjang. Dan dari subruang itu kita bisa mengarahkan lagi ke arah kombinasi linear. Jadi masih bisa dibawa ke sana. Jadi sebelum ke arah kombinasi linear ya, nggak tahu aku. Di PPT kalian membahas tentang solution space nggak atau ruang pemecahan?
Kalau dari PPT-nya kelas B itu aku sampai ini Mas, subruang vektornya. Jadi nggak sampai ke arah ruang pemecahan ya. Enggak, hanya sampai yang sama jelasin barusan ini. Berarti cuma sampai ini toh, nggak sampai ke arah kombinasi linear. Sebentar. Dari bagian subruangnya nggak sampai kombinasi linear, langsung ke itu ke kebebasan linearnya. Oh, yakin? Biasanya lihat di itu Mas PPT cuttingnya angkatan 20 hanya sampai ini. Oke. Gimana Mas? Loh, harusnya aku yang tanya gimana, bukan kalian tanya ke aku. Oke Mas. Pakai atau enggak? Karena materinya nyambung. Tak kasih aja, tapi nggak terlalu dalam ya. Tak kasih aja, tapi nggak terlalu dalam. Cuma sebagai prasyaratnya kita masuk ke kebebasan linear. Oke, kombinasi linear ya, kombinasi linear. Kita tuliskan definisinya dulu. Kalau ini aku sih ingat aku masuk dulu ini. Buka sini super ruang kok gak eling aku. Nah, dia. Katakanlah kita punya sebuah vektor ya. Karena kita punya sebuah vektor B itu dinamakan kombinasi linear atau GL. GL. Kombinasi linear dari vektor B1, nah dari B2, B3 sampai ke B3. Jika vektor tersebut dapat diungkapkan dan dalam bentuk B sama dengan K1 B1 ditambah K2 B2 ditambah seterusnya sampai KR. Di mana K1, K2 sampai KR dia adalah skalar. Oke. Langsung ke contoh, karena di sini nggak perlu pakai teorema ya, nggak perlu pakai teorema. Nanti teorema yang banyak itu nanti di kebebasan linear, itu teoremanya ada banyak itu. Contoh katakanlah ya, misalkan aku mau pakai vektor apa ya? Ini aku contohnya ngambil di buku buat Anton ya, contohnya. Jadi misalkan aku punya vektor U itu tak tulis sebagai 1, 2, negatif 1. Kemudian ada vektor V. Vektor V itu 6, 4, 2. Oh ini kurang. U sudah ya. Oh ya sudah. Nah, ini di R3 atau dimensi 3. Nah, kemudian perintahnya di sini perlihatkan bahwa W sama dengan 927 itu adalah
kombinasi linier dari U dan V. V serta W aksen itu kira-kira 418. 418 bukan kombinasi linear. Ini aku ngambil di buku Howard Anton ya. Jadi kalian yang punya bisa dilihat di situ. Nah, tadi karena kan kita hanya punya vektornya 2 ya. Berarti kan tadi kita sudah punya definisinya kalau kita punya W maka ini adalah K1 V1, K2 V2 sampai ke KR VR. Karena berhubung di sini vektornya cuma ada 2, vektor U dan vektor V, maka bisa kita tuliskan sebagai W sama dengan K1 V1 di mana dia adalah vektor U ya, vektor U, dan V2-nya adalah vektor V. Nah, tadi W-nya tadi nilainya berapa? 927. 927. Kita dapatkan K1 nggak tahu berapa. Terus vektor U-nya tadi berapa? 1 2 min 1 ditambah K2. Vektor V-nya dia adalah 6 4 2. Nah, dari sini kita dapatkan apa? K1 ditambah 6K2 sama dengan 9. 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2. Terus sini kita punya min K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Nah, mungkin ada yang mau mencari nilai K1-nya berapa sama K2-nya. Nanti akan didapatkan nilai W ini U ditambah V. Ini di sini K, di sini K1, di sini K2. Mungkin ada yang mau mencari nilai K1 sama K2-nya berapa? K1-nya negatif 3, K2-nya 2, Mas. Oke. Ini jadinya apa? Ini. Ya Allah, aku turun ngarep AVK. Mari ini wis. Oke. Terus sekarang kita yang W aksen. Berarti kalau W aksennya sama enggak? Iya sama. W aksen K1 ditambah K2. Berarti gimana kalau ini? W aksennya tadi berapa? 4 min 1 dulu. Terus K1 U-nya tadi adalah 1 2 min 1 ditambah K2 P. Ini 4 min 1 8. Di sini jadinya K1 ditambah 6K2 terus 2K1 ditambah 4K2 min K1 ditambah 2K2. Oke. Nah, berarti gini, K1 ditambah 6K2 ini 4, terus di sini 2K1 ditambah 4K2 itu min 1, min K1 ditambah 2K2. Oke, apakah W aksen ini kombinasi linearnya? Kalau dilihat dari situ, kan nanti kita
K1-nya min 3, K2-nya 2. Kira-kira apakah W aksen ini bahasa Bang? Kombinasi linear dari itu udah V. Kalau yang ini dia kombinasi linear ya, terbukti. Kalau yang ini apakah ini kombinasi linear? Tidak. Silakan nanti dibuktikan kalau mau. Oke. Sekarang ini kombinasi linear ya. Kemudian sebelum ke arah kombinasi linear, sebenarnya kok kombinasi linear. Sebelum ke arah kebebasan linear, itu ada satu subbab lagi, itu namanya, seingatku itu, apa namanya itu rentangan. Walaupun itu istilahnya namanya itu rentangan. Tapi tidak tahu kalau di Howard Anton itu namanya apa. Jadi kalau aku kan nyebutnya itu rentangan ya. Jadi rentangan ini sama kayak perluasan dari kombinasi linear. Perluasan dari kombinasi linear. Jadi rentangan ini, sih aku nggak ngarang itu. Rentang sejauh sampai mana ruang vektor ini? Oke, sekarang aku lupa satu hal. Sub ruang vektor ya, sub ruang vektor ini dia itu ada syaratnya. Dia bisa dikatakan sebagai sub ruang vektor, itu ada syaratnya. Saya lupa, aku tak tuliskan dulu di sini. Jadi di sini syarat bahwa W itu dikatakan sebagai sub ruang V. Oke, yang pertama, W ini tidak boleh null set atau himpunan kosong. Yang kedua, W adalah subset dari V. Yang ketiga adalah kita menggunakan aksioma 6. Syarat yang keempat adalah aksioma ini harus terpenuhi. Jadi sebuah W dikatakan sebagai sub ruang V itu jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, W bukan sebagai null set atau himpunan kosong. Yang kedua adalah W subset V. Yang ketiga, aksioma 1 terpenuhi. Dan keempat, aksioma 6 terpenuhi. Ini adalah syarat sebuah W dikatakan sebagai sub ruang vektor. Oke, sekarang karena kalau aku membahas tentang rentangan ini terlalu jauh nanti melencengnya ya. Terlalu jauh nanti melencengnya, takutnya nanti nggak akan kalian presentasikan juga. Jadi langsung tak bahas yang namanya kebebasan linear. Kebebasan linear. Oke, kebebasan linear. Oke, dalam kebebasan linear ini ada pendefinisiannya dulu ya. Jadi kita awali dengan definisi dulu, apa sih kebebasan linear itu? Ya, kebebasan linear yang namanya bebas ya. Jadi misalkan kita punya sebuah himpunan ya, himpunan vektor itu katakanlah S namanya.
itu adalah isinya itu ya V1, V2, V3 sampai ke Vn, VR boleh lah. Ini adalah himpunan vektor. Nah, maka persamaan vektornya adalah K1 V1, K2 V2 ditambah K3 V3 terus sampai KR VR. Nah, ini mempunyai paling sedikit satu pemecahan atau satu solusi aja bahasanya enggak terlalu tinggi. K1 sama dengan 0, kemudian K2 sama dengan 0 dan seterusnya sampai KR sama dengan 0. Ini definisinya. Nah, jika ini satu-satunya pemecahan ya dari misalkan K1 sampai KR itu, maka dia dikatakan sebagai linear independent atau kebebasan linear. Misalkan ada pemecahan lain ya, misalkan kalau kan tadi kalau K1 sampai KR-nya itu 0, maka kan dia dikatakan sebagai linear independent. Nah, kalau yang dia himpunannya apa itu pemecahannya itu ada yang lain, maka isu ini dinamakan hubungan tak bebas linear atau katakanlah non linearly independent. Nah, selain ada definisi, kita juga ada teorema. Nah, kita berbicara teorema yang pertama sekarang. Teorema 5.3.1. Nah, jadi dia berbunyi suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor. Jadi ada sebuah himpunan S itu ada himpunannya itu bisa 2 atau lebih. Itu dikatakan atau disebut sebagai A tak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak itu salah satu dari himpunan S atau salah satu vektor dari himpunan S itu dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor lain. Dalam himpunan yang pertama. Yang kedua, jika dikatakan sebagai bebas, ya, bebas secara linear. Bebas secara linear itu jika dan hanya jika kalau ini kebalikannya jika dan hanya jika tidak ada apa itu vektor. Jadi yang poin B ini kebalikan dari poin A, tidak ada vektor dari himpunan S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari
vektor lain dalam himpunan S. Sekarang kita ke arah bukti. Nah, kalau ini kemudian masuk bukti. Oke. Berarti kita punya himpunan S ya, itu yang isinya vektor ya, katakanlah V1, V2, V3 sampai VR lah. Ini adalah sebuah himpunan ya, yang tadi himpunan vektor yang berisi 2 atau lebih. Nah, kita asumsikan dulu, asumsikan bahwa S ini itu tak bebas linear dulu. Tak bebas linear. Nah, karena itu, maka dia ada skalar-skalarnya. Maka ada skalar K1, K2, sampai KR. Ini dikatakan bahwa K1 sampai KR dia tidak sama dengan 0. Nah, sedemikian, maka akan berlaku apa? K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah terus sampai KR VR sama dengan 0. Katakanlah persamaan seperti yang ada di definisi. Nah, kemudian tadi kan kalau kita menganggap ya, katakanlah anggap bahwa K1 itu tidak sama dengan 0. Ya. Maka persamaan 1 bisa tak tulis ulang. Tulis dengan, kalau misalkan aku mau mencari V1-nya, misalkan aku mau mencari V1-nya lah. Jadi sini adalah V1 sama dengan negatif K2 per K1 dan seterusnya sampai min K2 per K1. Katakanlah itu. Nah, kemudian yang menyatakan bahwa V1 ya, V1 itu sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Ini bisa tak ubah menjadi kayak gini. Nah, vektor-vektor yang lain ini dia masih terdapat dalam S, masih dalam himpunan S. Nah, kemudian kalau misalkan ini tak lanjut ya, K-nya, karena ini kan sampai K1. Kalau misalkan aku pakai sampai ke KJ, ya, sampai KJ dengan katakanlah KJ-nya itu sama. KJ-nya itu enggak boleh 0. Maka kan di sini J-nya itu dimulai dari berapa? J-nya itu dimulai dari 1, dari 2, 3 sampai ke F. Maka VJ juga dapat dinyatakan dalam vektor S itu atau sebagai himpunan dari S itu juga. Nah, kemudian kalau kita mengasumsikan ya, kita asumsikan lagi bahwa paling tidak salah satu vektor dalam S itu dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Jadi di sini bisa aku katakan, misalkan kita punya V1 itu bisa kita tulis sebagai C1 V2 ditambah C2 V2 ditambah CR V. Masalah ikut kedua sih. V1. Nah, berarti kalau kayak gini bisa aku katakan sebagai V1 min C1 V2 min C2 V2 terus ditambah dan seterusnya. Ini V1 ditambah CR VR ditambah. Ya, berarti
kalau kayak gini kita peroleh K1-nya sama dengan K1. Kemudian K2 dia bernilai min C2 dan seterusnya KR dia bernilai min C2. Nah, ini pembuktian untuk poin A. Jadi teorema ini, satu teorema itu isinya ada dua. Ini poinnya. Terus ini poin yang B. Nah, kan ini tadi bahwa skalarnya itu kan dia tidak bernilai 0 ya. Di sini kan kita sudah dapatkan K-nya, K1-nya itu min 1, K2-nya min C2. Sampai KR-nya ya min CR. Berarti di sini terpenuhi kan bahwa oh ternyata setelah kita lakukan apa ya itu di istilahnya kita obrak-abrik, kita bongkar pasang, ternyata benar K sampai KR-nya atau skalarnya itu enggak ada yang 0. Kemudian yang kedua, poin B. Kita tadi punya apa? Nah, vektornya itu S. 2, 3, sampai V. Kemudian, kalau tadi kan kita mengasumsikannya tidak bebas linear ya. Sekarang kita asumsikan bebas linear. Dibalik. Kita asumsikan si S ini bebas linear. Nah, maka apa yang terjadi? Maka semua skalarnya adalah 0. Dengan 0. Sehingga bisa dituliskan sebagai apa? K1V2 ditambah K2V2 dan seterusnya KRVR sama dengan 0. Sehingga diperoleh apa? Katanya tadi semua skalarnya 0. Maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan sampai ke sama dengan KR sama dengan 0. Nah, karena semua skalar itu bernilai 0, dengan demikian itu dapat dinyatakan bahwa suatu himpunan S tadi ya itu akan bebas secara linear jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain dalam S. Karena kenapa? Yaitu tadi karena semua skalarnya bernilai 0. Dengan catatan K1 sampai KR-nya dia bernilai 0. Ini masih teorema yang pertama. Masih teorema 5.3.1. Masih ada teorema 5.32, 5.31, 5.33, masih ada teorema 5.34, masih ada teorema 5.3.5, masih ada teorema 5.42, masih ada teorema 5.43 dan seterusnya. Makanya aku bilang kan, kalau malam ini saja nggak bakal tuh, karena materi kombinasi linear ini dan subruang ini materinya kayak dusaku kalau dusamu ditumpuk. Oke, ini masih teoremanya, ini belum contohnya. Nah, ini aku dulu nyatet tak buat PDF itu, kalau nggak salah teorema plus pembahasannya itu 12 lembar. Jadi mungkin tak kasihkan saja daripada nanti tak buktikan satu-satu kayak aku kurang kerjaan saja. Jadi ini masih teorema 1 ya, teorema 1. Ini aku juga lihat ternyata pembuktianku ini kalau di buku Howard Anton itu sudah sampai setengah dari materi kalian. Dalam artian hanya tinggal dua teorema saja. Hanya tinggal 2 teorema saja yang perlu dibuktikan karena teorema ini sudah aku buktikan, tinggal 2 teorema lagi. Kalau di buku Howard Anton ini ada teorema 7 sama teorema 8. Ya, teorema 7 sama teorema 8, tapi kalau di catatanku pribadi itu ada di teorema 532 sama 533. Dan itu teorema itu masih berlanjut di teorema 541 dan sama 542.
Tapi sepertinya teorema 541, 542 nggak masuk ke dalam materi yang akan kalian presentasikan. Jadi sepertinya hanya stop di teorema itu. Di teorema, kalau di Anton itu teorema 7 sama teorema 8. Kalau di catatanku, teorema 533 sama teorema 534. Nah, masalahnya lagu Yesus gak sih? Lagu Yesus gak sih? Ngawur anjir. Nah, jadi teorema 534 itu cukup banyak ya, cukup banyak. Itu 2 lembar kemudian. Ini diketik aja juga 2 lembar, jadi mungkin nanti tak kasih screenshot-nya saja. Di sini aku mau membahas yang teorema 8 lah. Teorema 8 yang ada di buku Howard Anton, atau di sini kalau di catatanku itu 533. Nah, di sini tadi 531 sudah ya. Sekarang 532 nanti mungkin perwakilan silahkan WA aku, tak kasih screenshot-nya. 532 ini ya WA saja, ini lumayan panjang ini 532. Sekarang teorema terakhir yang dibutuhkan untuk materi kalian itu teorema 533 atau teorema 8 itu Howard Anton. Ini sama. Ininya sama, cuman mungkin langkah pembuktiannya yang berbeda. Jadi dia berbunyi teorema 533. Misalkan kita punya himpunan di vektor V1, V2, V3 sampai ke VR ya. Itu adalah himpunan vektor pada R pangkat N, artinya pada dimensi ke N, dengan catatan jika R lebih besar dari N, maka himpunan S ini tak bebas linear. Oke, jadi akan saya buktikan. Ya, namanya saja teorema ya, seperti rasa cintaku padanya harus dibuktikan. Oke, pembuktian teorema 533. Tadi dikatakan bahwa S itu isinya adalah himpunan vektor, apalagi V1, V2, V3 sampai ke VR. Nah, kemudian katakanlah aku punya anjing kecil, bukan ya? Kalau misalkan aku punya V1, ya vektor ke-1, berarti kan dia isinya kalau aku mau merubah dia ke dalam sebuah matriks, maka dia adalah V11. V12 ya, V12 terus V13 sampai ke V1N. Ini kok pakai kurung biasa. Ada sampai ke V1N. Terus kalau aku V2-nya, maka kan dia adalah V21, V22, V23 sampai ke V2N. Ini terus sampai VR. Berarti apa? VR1, VR2, VR3 sampai ke VRN. Nah, tadi kita punya persamaan apa? Ampunan dulu. Saya bujuk mau WA. Oke, berarti kan kita punya persamaan apa? Kalau dia K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah terus sampai apa? KR VR. Nah, berarti kalau V1-nya ya, tadi kita punya apa? Kalau ini sih, ini toh. Saiki kita fokus ini sih ya. Kita fokus ini sih ke arah yang tak lingkari biru. K1 V1. Ya.
K1 V1 berarti apa isine? Berarti adalah V1 dari ngarep berarti V1 V11 K1. Terus V12 K2 tambah V13 K3. Terus sampai apa? P R1 K1. Nah. Oke, saiki fokus lo ini. P21 K1 ditambah P22 K2 ditambah P23 K3 ditambah seterusnya P apa? Apa sini? R2 K. R. Nah, lagi fokus ini. KRVR. Berarti apa? Kisah terusnya ya. Saat terusnya sampai P I N. Masya Allah. P N1 Kang ini sebentar. Ini betul ini terus iki V. Iki aku gak kualik. Aku kok lali sini. Ngapa? Hah? Goblok. Masalah. Oke. Sorry. Bila. Aku yakin kawan kafe selalu. Ya, keliru. Berarti mang apa? V12 ini K1. Terus kita punya apa lagi? V22 K2. Kita punya apa? V32 dan C P Singurwara Boda ya apa? Aku kok lali ini nggak salah V1 ini kan akhir chip tambah VR1 kan R. Oke. Terus iki V12 iki K1 ditambah V12 K2 ditambah seterusnya iki VR2 KR. Oke, mantap bilangnya. Terus seterusnya iki sampai VIR iki K1 ditambah V2N ini sampai K2 dan terusnya ini sampai VRN. Ya, AR. Dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sebagai sistem homogen. Nah, apa itu homogen? Nanti kalian nanti di semester 4, semester 3. Apa itu homogen, apa itu tak homogen, apa itu non homogen. Kemudian, nah, ini merupakan sistem homogen. Ini P1R K1 ini sistem homogen dari persamaan yang atas pada R. Bilangannya itu kan nggak kita tahu R-nya berapa. Nah, terus karena R-nya itu tadi lebih dari N, maka jelas teorema yang awal tadi bahwa sistem tersebut mempunyai tak trivial. Yang awal tadi kita berbicara soal maka si S ini yang isinya apa? V1, V2 sampai ke VR ini tak bebas ini. Oke, jangan lupa yang tadi yang teorema 532 ya. Nanti tak screenshotkan ini supaya lembar gimana. Serta 11 jam setengah 8. 1 jam. Aku yakin kamu sudah lupa kali ini. Isinya teorema tadi tak bukti no contoh salim hiji lang. Siapa sih nggak ada mutah. Oke, tak stop record dulu ya.